kita di pertemuan ke-14. Iya, di pertemuan ke-14 dalam mengkaji kitab Al-Kafi fi Syarhi Nazmi Asy-Syinqiti. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah sampai pada pertemuan di Naibul Fa'il yang berkaitan dengan aghrad atau tujuan dari seseorang itu mengapa menyembunyikan fa'ilnya dan menggantikan fa'ilnya tersebut dengan maf'ulnya. Mm. Sembari saya ngecek-ngecek masuk ke ini, masuk ke Zoom untuk device satunya, silakan kalau ada yang punya pertanyaan, ada yang mau didiskusikan terkait materi yang lalu, materi yang hari kemarin, ada yang masih dibingungkan ataupun hal yang ingin dibahas, silakan. Terkait tentang masalah fa'il dan masalah naibul fa'il sedikit. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan sebelum kita lanjut. Kode. Silakan kalau ada punya pertanyaan dari Pak Jarwanto, dari yang lainnya, Mas Hisham. Nggak ada? Oke deh. Yuk kita langsung. Ya, Hmm. lanjut dulu aja. Taib. Oke. Yuk kita mulai. Hmm. 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 Ya, kemarin kita sebelum lanjut, kemarin kita sudah membahas seputar tentang aghrad atau tujuan dari seseorang itu mengapa menyembunyikan fa'ilnya dan menggantikannya dengan maf'ulun bihi. Nah, di antara tujuan dari seseorang itu melakukan hal tersebut, yaitu menyembunyikan fa'ilnya dan menggantikannya dengan maf'ulun bihi yang nanti akan kita sebut sebagai namanya naibul fa'il. Pertama, karena ikhtisor atau karena ijaz, ingin meringkas. Yang kedua, seperti contohnya misalnya wulitu bimisro, yang mana itu lebih ringkas daripada ketika seseorang itu bilang waladatni ummi fi misr fi misro. Yang kedua adalah untuk ibham karena kita ingin menyembunyikan hal tersebut atau kita punya hajat untuk memburamkan, menyamarkan dan juga menyembunyikan hal tersebut. Semisal contohnya ketika seseorang yang ingin bersedekah ingin menyembunyikan siapa yang bersedekah tersebut. Nah, disebutin contohnya adalah tusuddiqo bi alfi junaihin. Telah disedekahkan 1.000 jenih, 1.000 pon. Nah, mutasaddiq indama la yuridu al mutasaddiqu an yukhbira ahadan. Yaitu kapan? Ketika al mutasaddiq orang yang bersedekah itu tidak ingin memberitahukan siapapun berkaitan dengan hal tersebut atau berkaitan dengan siapa yang menyedekahkan harta dengan 10 atau dengan 1.000 jenih atau dengan 1.000 pon tersebut. Yang ketiga adalah jahil karena ketidaktahuan kita terhadap siapa fa'ilnya. Semisal contohnya adalah kusira zujaju. Itu pecahnya kaca atau pecahnya jendela. Nah, ini karena ketidaktahuan kita akhirnya kita hanya bilang kusira zujaju, telah terpecah kaca tersebut atau jendela tersebut. Nah, lalu yang berikutnya yang kemarin kita menjadi tambahan ketika kita sudah mengetahui secara maklum. Nah, khuliqal insanu dha'ifa. Nah, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Nah, itu atau karena sudah maklum siapa yang dimaksud dengan kata khalaqa di sini atau siapapun yang menciptakan hal ini, yaitu manusia. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkan dengan beberapa gimana? Ya, Hmm. aku mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti kalau naibul fa'il itu ketika meng'irab
apakah selalu harus disebut? Karena tadi misalnya tidak diketahui gitu. Apakah Mm-mm. selalu disebut itu? Jadi gini, ketika kita mengi'rab, kita i'rabnya bilang fi'lun madhi mabni lil majhul. Oh, mabni lima wujud. Terus fa'ilnya Iya, nggak disebut naibul fa'il, nggak ada yang disebut disebut fa'il. disebut al-insanu naibul fa'ilin, naibu fa'ilin marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kayak tadi misalnya apa pecahnya kaca tadi kan itu nggak diketahui ya. Itu tetap disebutin naibul fa'ilnya. Iya. Jadi kusira fi'lun mabniun mabni alal majhul atau mabni lil majhul az-zujaju naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hmm. Hmm. Jadi meskipun tidak diketahui, tidak diketahui ya, bukan karena disembunyikan atau bukan karena tidak diketahui, nggak disebut Itu tersebut. hanya agrot aja, hanya tujuan saja. Tapi dalam kita mengirim kita harus sebut itu. Siap, siap, siap. Makanya yang tadi di awal kan, ataupun kemarin-kemarin dari kemarin-kemarin juga saya bilang ini merupakan apa alasan, dafi, motif kenapa seseorang menyembunyikan fa'il dan menggantikannya dengan maf'ulun bihi. Karena ketidaktahuan, karena sudah tahu siapa yang menciptakan atau melakukan hal tersebut. Nah, gitu. Hmm, Oke. Ada lagi diskusi yang lain sebelum kita lanjut? Belum ya? Oke. Ya, kita Pertanyaan lanjut. Ustaz. Mhm. Ya. Eh, apa itu bagaimana tadi disampaikan itu bahwa kalau kita mengikrab suatu fiil beserta fa'ilnya, Mhm. terkadang kan ada fa'il itu yang dhamir mustatir. Mhm. Nah, dalam beberapa teks itu yang eh, fiil maj'ul, Mhm. ternyata naibul fa'ilnya nggak nampak. Mhm. Nah, ini untuk mengikrab, untuk mengikrab ketika naibul fa'il itu tidak nampak, apakah seperti saat fiil fa'ilnya yang dhamir mustatir, Ustaz? Mhm. Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saat fiil itu majhul, yang Mhm. naibul fa'ilnya nggak nampak, Mhm. apakah mengerobnya itu bagaimana ini ketika Mhm. nggak nampak gitu? Terima kasih. Oke, jadi seperti ini yang harus pemahaman yang harus dibangun pertama kali bahwasanya naibul fa'il merupakan pengganti dari fa'il. Maka apapun yang dilakukan ataupun apapun yang terjadi pada fa'il maka diterapkan di naibul fa'il. Seluruhnya dalam i'rabnya, dalam hukumnya, dalam penempatannya, semuanya sama. Jadi apa yang terjadi pada fa'il diterapkan pada naibul fa'il. Bagaimana cara mengi'rabnya Ustaz? Sama seperti fa'il. Hanya saja bahasa yang kita gunakan kalau misalkan ketika kita mengi'rab fa'il adalah fi'lun madhi mabniun alal fathi misalnya, terus berikutnya ja'a zaidunnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hanya saja ketika kita mengi'rab naibul fa'il, ketika kita katakan khuliqal insanu, manusia diciptakan, maka khuliqa fi'lun mabniun lil majhul, mabni lil majhul gitu ya kita bilangnya, mabniun lil majhul, al insanu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, itu kalau misalnya isim zahir. Kalau misalkan domir Ustadz, atau domir mustatir ataupun domir yang dia itu domir baris, seperti kita bilang fa'altu, sama apa namanya, apa misalnya zahabtu, bukan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, ataupun fatahtu al-baba, aku telah membuka pintu tersebut. Fataha fi'lun madhi mabni ala sukun. Kalau misalkan kita menggunakan mazhab yang mengatakan bahwasanya itu adalah sukun, mabni ala sukun. Wa ta'u domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih.
Oke. Kita ingin menjadi majhul, kata fatahtu al-baba. Berarti kita bilang futihtu. Futihtu. Telah dibukakan kepadaku. Berarti futihtu kita bilang fi'lun mabniun lil majhul. Mabni ala sukun. Selesai. Atta domirun muttasilun mabniun ala mabniun ala domi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Hanya beda di konteks kalimat fa'il kita ganti naibul fa'il. Terus ketika fi'lun madi ketika kita tambahin lil mabni lil majhul, seperti itu. Hanya beda di konteks kalimatnya saja. Tapi dalam cara mengi'rab, hukumnya, kedudukannya, semuanya sama. Tanya Ustaz apa menyambung? Yang naibul fa'il bukan Sebentar Pak. al-babunya Ustaz. Sebentar Pak. Pak gimana Mas Rifai? Udah paham atau belum? Ada pertanyaan lagi atau belum? Sebentar. Iya. Ini maksud saya itu yang terkadang itu naibul fa'ilnya itu tidak nampak itu Ustaz. Kalau tidak nampak itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Gitu. Karena kemarin kan kita bilang fa'il selalu datang dengan fi'il selalu datang dengan fa'ilnya. Dan nggak akan mungkin bisa difahami ketika nggak ada keduanya. Oh gitu. Jadi pasti selalu nampak. Mungkin kitanya saja yang tadi yang kira-kira apa nih ya mau bacanya mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul. Nah, itu mungkin yang kita agak harus bisa mencari tahu maksud dari penulis atau siakul kalamnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi mungkin justru adanya naibul fa'il itu untuk menyempurnakan jumlah ketika fa'ilnya itu nggak nampak gitu ya. Karena fi'ilnya kan harus datang fi'ilnya itu kan harus diikuti dengan fa'il gitu. Sementara kalau fa'ilnya nggak nampak, dia harus di tempatnya terus ditempati oleh yang lain. Nah, itu tempatilah oleh naibul fa'il gitu ya. Enggak, gini. Dalam sebuah konteks kalimat nih, ada fi'il, maka yang harus pertama dalam benak kita harus cari tahu fa'ilnya siapa. Fa'ilnya apa? Betul. Oke. Tapi kalau misalkan di sepanjang jalan itu kita tidak menemukan, kita harus cari tahu, apakah mungkin ini maksudnya adalah naibul fa'il. Nah, betul gitu. Kita harus cari tahu itu. Memungkinkan sekali. Oh, iya dah, berarti kita menggunakan yang tadinya kita bilang fathah, maka kita baca futiha. Gitu. Jadi kita cari di konteks belakangnya dan konteks sebelum dan konteks sesudahnya. Apakah fa'il sudah disebutkan atau belum? Gitu. Itu kita harus cari tahu tuh. Nah, ketika sudah nggak menemukan kita dalam satu konteks kalimat tersebut, satu kalimat kesempurnaan tersebut nggak menemukan, maka kita bisa pastikan bahwasanya itu adalah mabni lil majhul. Dibangun atas dasarkan kemajulan si fi'il tersebut. Dan fa'ilnya adalah berarti apa? Domir mustatir takdiruhu huwa. Gitu. Huwanya memang disembunyikan huwa gitu loh. Siap. Tuh, gitu Pak, Mas Rifai. Gimana? Ada diskusi yang lain? Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Gimana Pak Nana? Karena Ustaz Afwan Ustaz yang barusan putih tu al-baba. Putih tu maksudnya aja. Bukannya al-babunya Ustaz yang menjadi naibul fa'il. Bukan tu-nya. Bukan, gini. Putih tu aja. Putih tu. Al-babunya hilang Ustaz ya. Al-babunya hilang. Enggak, saya tadi bilang cuma putih tu aja. Aku telah dibukakan gitu aja. Nah, itu ya. Jadi naibul fa'ilnya di tu-nya ya, bukan di al-babunya Ustaz ya. Bukan Selama ini apa sedikit apa Ustaz. Domi isim fi'il yang bisa menjadi naibul fa'il itu ketika dia memiliki kan muta'addi, harus ada muta'addinya. Muta'addinya yang tadi bukan yang al-babunya itu Ustaz. Tadi saya gini mencontohkan yang maklum pertama dengan fathah tu al-baba. Terus saya bilang saya telah dibukakan. Saya tadi ingin mencontohkan isim
saya tidak ingin mencontohkan naibul fa'il dengan isim zohir, tapi saya ingin mencontohkan naibul fa'il dengan isim domir. Oh, jadi tidak Makanya, babanya nggak ada maksudnya Ustaz ya. Oh, makanya nah. saya bilang futih tuh gitu. Nah, Ustaz. Nah, oke. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, ya. Oke, lanjut ya. Kita skip dulu. Ini pertanyaan disimpan dulu. Oke. Yuk, berikutnya. Qala rahimahullah wa hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk. Kita bahas ke bait 51. Fa'aujibit ta'khira lil maf'uli bih warfa' haitsu naba anhu fantabih. Fa'aujibit ta'khira lil maf'uli bih warraf'u haitsu naba anhu fantabih. Oke. Terus musannif kitab bilang kaifa tubna al jumlatu lil majhul. Bagaimana cara dibangunnya sebuah jumlah pada konteks dia itu majhul. Pertama, yubna al fi'lu lil majhul. Yang kedua, dibangun fi'il itu berdasarkan majhul. Yang kedua adalah yuhdzafu al-fa'il, dihapuskan fa'ilnya. Yang ketiga, yuhawwalu al-maf'ulu bihi lina ibil fa'il. Kemudian diubah, tahwil itu diubah. Tahwil diubah maf'ul bihi-nya kepada naibul fa'il atau menjadi naibul fa'il. Pertama, fi'il tersebut dibangun dengan majhul. Yang kedua, dihapuskan fa'ilnya. Yang ketiga, menjadikan atau diubah maf'ul bihi-nya menjadi naibul fa'il. Contohnya seperti apa? Contohnya kataba at-tariqun ad-darsa. Torik telah menulis atau telah menulis sebuah pelajaran. Nah, kita ingin menyembunyikan fa'ilnya yaitu si torik. Maka kita tulis kutiba ad-darsu. Kutiba fi'lun madin mabni lil majhul. Terus ad-darsu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini contoh untuk yang dia itu adalah mudzakkar, yang muannas sekarang. Syaribat asilu, asil itu nama perempuan. Syaribat asilu al-asira. Asir itu berarti jus. Jus. Asir, jus. Jamaknya adalah asoir. Jamaknya adalah asoir. Darsa, darsun, jamaknya adalah durus. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya ingetin saya, kalau misalkan saya nyebutin suatu kata, suatu isim, jangan lupa tanyain ke saya, ini Ustadz apa jamaknya, gitu ya. Jangan lupa diingetin sayanya. Ini jamaknya, bentuk jamaknya adalah durus. Durus. Terus asir, jamaknya adalah asoir. Asoir. Nah, ya. Syaribat asilu al-asira. Asil nama orang itu telah meminum asir, telah minum jus. Oke, kita sembunyikan asilnya syuriba al-asiru. Asir tersebut, jus tersebut telah diminum. Oke, berarti kita ketahui bahwasanya didomah sebelumnya dan dikasrohkan sebelum akhir. Jadi kaidahnya adalah domma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Itu kaidahnya. Oke, saya ulang lagi. Kalau untuk fi'il madhi, kaidahnya adalah dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Qawaid. Insya Allah itu disebutin, tapi saya sebutin di awal biar kelihatan mana majhul mana maklum. Jadi dumma awaluhu wa kusira
ma qabla akhirih. Ini kaidahnya. Kaidah untuk yang dia itu adalah majhul untuk fi'il madhi. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Oke. Berarti ketika saya bilang, misalnya saya tanya sama Pak Jarwanto misalnya, nanti saya tanya yang lainnya. Ketika saya bilang fataha torikun al-baba. Fataha torikun al-baba. Coba diganti menjadi fi'il mabni lil majhul beserta i'rabnya coba. Apa tadi? Fataha, fataha, Fataha at fataha torikun al-babi, al-baba. mm-mm, Jadi futiha al-babun, al-babu. bu. Nah, futiha al-babu. Coba di ini silakan coba di i'rab. Futiha al-babu. Mm-mm. Futiha fi'il madi mabni majhul. Lil. La, mabni lil majhul. Mm-mm. Al-babu naibul fa'il. Mm-mm. Alamatu raf'ihi. Belum, kurang. Naibul fa'il tuh pasti dia selalu Nah, al-babu naibul fa'ili li raf'i gitu ya. marfu'un. Ya, marfu'u li raf. Bukan marfu'un wa alamatu Marfu'un raf'ihi. wa alamatu raf'ihi domatu fi akhirih. Dommatun zahiratun. Domatun zahiratun fi akhirih. Oke, saya coba tanya Pak Ardi nih. Misalnya ketika dibilang doroba Zaidun Khalidan. Coba diganti menjadi mabni lil majhul. Doroba Zaidun Khalidun. Doroba Zaidun Khalidan. Khalidan. Coba diganti, habis itu coba di i'rab. Doroba. Diubah dulu, diubah. Duriba. Duribal khalidu. Duriba Khalidun. Khalidun. Coba diribanya. Duribanya fi'lul madi. Fi'lun madin. Fi'lul madin. Fi'lun tanwin. Fi'lun Madin. madin. Din madin. Madin. Wa Mabni lil majhul. lil majhul. Wa alamatu rafi'i. Enggak ada. Belum. Udah selesai sampai situ baru Khalidun naibul fa'ili. Naibul fa'ili. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Rafi'i zahiratun. Wa alamatu rafihi. Dommatun Zahiratun. Zahiratun fi akhirih. Ya, akhir. Oke, yuk coba saya tanya sama Mas Fahrul, coba yuk Mas Fahrul. Misalnya ketika saya bilang nazofa Ahmadu nafizatan. Nazofa Ahmadu nafizatan. Ahmad membersihkan jendela. Nufi. Nafadha. Nafadho. Bukan nafadho. Iya, nafadho ya. Nadhofa Ustaz. Iya, ya Allah Rabbi. Nadhofah. Maaf. Saya yang ini.
Nadhofa Ahmadu nafidhatan. Nadhofa Ahmadu nafidhatan. Coba. Nuzifa nafidhah. Nafidha Nafidhah. nafidhatun. Gitu. Coba di i'rab. Nufidhah fi'lun madin mabni lil majhul. Terus Nafidhatun terus nafidhatun Heeh. na'ibul fa'ili Mm-mm. marfu'un wa 'alamat Mm. raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Oke. Tapi ada yang kurang. Kurangnya di mana? Oke, kurangnya gini. Perhatikan muzakkar dan muannasnya. Perhatikan muzakkar dan muannasnya. Oke. Tadi di atas kita bilang kutiba ad-darsu, syuriba al-asiru. Ad-darsu itu muzakkar, asir muzakkar. Maka ketika kita ingin menjadikan dia itu menjadi naibul fa'il, maka dia harus cocok dengan keadaan si fa'il naibul fa'il tersebut. Ketika muzakkar, maka kita tidak pernah perlu membutuhkan adanya tak taknis. Seperti kalimat syaribat ini. Syaribat kan ada tak taknisnya karena apa? Karena asil perempuan. Gitu. Nah, ketika kita mengetahui bahwasannya naibul fa'ilnya itu adalah perempuan, maka ketika kita merubah kepada mabnil majhul, maka kita bilang nuzifat. Nuzifat. Nuzifat an-nafidhatun. Nafidhatun. Jadi tak taknis itu harus disertakan karena apa? Karena naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Maka harus ditambahi yang namanya tak taknis. Mahfum sampai sini. Misalnya lagi. Apa ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Misalnya gini. Akhroja misalnya akhroja Allahu an-nasa. Misalnya Allah akhroja mengeluarkan manusia misalnya. Allah mengeluarkan manusia. Nah, tadi kita punya kaidah domma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Terus kita bilang apa? Ukhrija Allahnya. Lafzulnya kita hapus an-nasu. Ini ketika kita menjadikan ketika kita melihat naibul fa'ilnya adalah muzakkar. Berikutnya kalau kita bilang akhroja zaidun kittotun. Akhroja zaidun kittotun. Kittotan. Zaid telah mengeluarkan kucing tersebut misalnya dari rumah. Kan kita perhatikan kittotan. Karena kittotan itu menjadi naibul fa'ilnya, maka kalimat akhroja yang nanti akan kita ubah menjadi mabnil majhul, kita harus tambahi tak taknis. Jadi kita bilang uhrijat kittotun. Uhrijat kittotun. Karena naibul fa'ilnya berupa mu'annas. Gitu. Tanya Ustadz boleh? Enggak, sampai sini sebelum lanjut ke pertanyaan, sampai sini sudah dipahami. Jadi muzakkar mu'annas itu harus selalu ada dalam
benak kita dulu. Ini naibul fa'ilnya muzakkar atau mu'annas? Ketika kita ingin menjadikan atau ketika kita sudah tahu naibul fa'ilnya adalah mu'annas, maka kita harus tambahi tak taknis tersebut. Jadi kita bilang nuzifat nafidatun dan ukhrijat qittatun. Akan tetapi ketika naibul fa'ilnya itu muzakkar, maka kita tidak perlu menambahkan tak taknisnya tersebut. Jadi kita bilang kutiba ad-darsu syuriba al-asiru. Tuh, jadi muzakkar mu'annas harus kita ketahui naibul fa'ilnya laki-laki ataukah perempuan. Nah, itu ya. Oke, silakan Pak Nana. Jazakallahu khair. Di contoh yang ukhrija tadinya kan akhrajallahu nasu Ustaz ya. Akhrajallahu nasa. Iya Allah Rabbi. Nasa ya. Akhrajallahu nasa. Nah, kita akan menjadikan majhul ukhrijan an-nasu au ukhrijat tinnasu Ustaz. Karena kan an-nasu itu jamak Ustaz. Ukhrija an-nasu. Ukhrijat Ustaz. Kan jamak yang jamak taksir itu dihukumi mu'annas. Ustaz. Tapi dalam hal ini an-nasu dimaksudkan adalah yang laki-laki. Dalam hal ini ya. Tidak bisa disebutkan ukhrijat nasu ya, nggak bisa Ustaz. Dalam hal ini an-nasu kita hukumi sebagai muzakkar. Itu ya. Nah, jadi artinya boleh ukhrijat atau harus ukhrija saja. Kita lihat nanti apakah kalam Arabiyah bilang nasu itu kan jadi ada saat isim itu nanti bisa dia punya dua keadaan, bisa dia muzakkar bisa muannas. Jadi kita lihat seperti kalimat rusul. Rusul itu bisa muzakkar bisa muannas. Kalimat hal itu bisa muzakkar bisa muannas. Kalimat apalagi sabil itu bisa muzakkar bisa muannas. Nanti kita lihat si musannif kitab itu menjadikan hal dan sabil dan menjadikan nas itu muzakkar atau muannas. Oke, itulah ya. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya. Ya, oke, yang lainnya sampai di sini. Itu kan ukhrijat ya. Awalnya kan ukhrija zaidun akhraja zaidun qittatan. Itu nanti jadikan mabni majhul kan Ustaz tadi bilang ukhrijat itu ya. Betul, ukhrijat zaid. Itu misalkan kharajat itu enggak bisa ya. Khurijat itu Tat. Kalau kharaja dia enggak mutaaddi. Oh iya kan ini butuh ini mutaaddi tadi ya. Berarti kan itu awalnya ukhrijat ya. Itu ukhrijat. Afwan awalnya adalah gini deh, di tempat yang lebih terang lagi aja. Bentar. Aduh. Oke. Yuk. Tadi kita bilang akhraja Allahu an-nasa. Akhraja Allahu an-nasa. Terus kita jadikan mabni majhul. Awan, yang tadi, yang apa itu mu'annas mudzakkar tadi, Tat? Tayyib. Oh iya. Oke, terus akhraja Zaidun Qittatan. Akhraja Zaidun Qittatan. Berarti menjadi ukhrijat qittatun. Oh iya, nak kharaja kan betul dah. Awan Tat. Baru nggak. Sekarang Tat terakhir. Iya kok. Jadi muzakkar mu'annas harus paham kita mengenai dia apakah muzakkar atau mu'annas, karena kalau itu sangat menentukan sekali nanti apakah kita perlu menambahkan taknis ini atau tidak. Oke, i'rabnya gimana Ustaz? I'rabnya ukhrija fi'lun madin mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Wa ta'u taknya ini ta'u ta'nitsin. Ta'u ta'nisi mabniun ala sukun. Berarti i'rabnya tetap pakai itu ya. Gimana? I'rabnya tetap pakai tak tanis itu mabni ala sukun la makhalul itu ya, tetap itu. Iya, pakai dong.
ta'u ta'nis mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Apa Tat? Itu i'rabnya itu tolong agak diterangkan, akan saya screenshot. Udah itu? Apa di ini sakal maksudnya? Atau Lama tulisannya? khalalu min tulisannya minal lama khalalu min i'rab. Minal i'rab. Nah, minal i'rab. Minal. Dia. Ya, sebenarnya. Siap. Sebenarnya. Itu kan lama halalahu minal i'rab ya. Nggak punya tempat di dalam i'rab gitu ya maksudnya. Iya. Nggak punya tempat dalam i'rab tetapi disebutnya i'rabnya gitu ya. Nggak punya tempat dalam i'rab tapi disebut i'rabnya. Ketika I'rab mengi'rab gini. Taib. I'rab yang dimaksud di kalimat kedua itu adalah maksudnya dia nggak punya kedudukan. Oh. Dan i'rab yang dimaksud yang kita sebutkan itu adalah penjelas. Oh, gitu. Nah, gitu. Siap. Oke. Jadi nanti ngapain Ustaz kalau nggak punya tempat di i'rab? Enggak, i'rab yang dimaksud di dalam kalimat kedua adalah la mahala minal i'rab, bahwasanya dia nggak punya kedudukan dalam sebuah tarkibul kalimat itu. Sedangkan i'rab yang kita bilang ta'u ta'nisin mabni ala sukun itu merupakan maknanya adalah penjelas. Penjelasan, ya. Ya, Penjelas. karena tak itu tidak punya i'rab tapi dijelaskan dijelaskan apa ini gitu. Iya. Karena semua yang muncul harus dijelaskan. Harus dijelaskan ya. Tidak boleh ada yang kelewat. Iya. Siap. Ustaz Afwan, ini nggak tahu. Itu kan tadi awalnya kan ketika kita majhulkan itu kan ditambah tak tasnis karena menyesuaikan dengan maf'ulnya yang muannas kan gitu ya. Skitatun. Nah, kalau kemudian jamak, apakah kemudian ada penyesuaian di majhulnya gitu? Sama ada penyesuaian gitu ya. Ketika jamak ya. Jadi misalnya ditambah wawu apa gitu ya. Enggak, gini. Apa namanya? Naibul fa'ilnya itu oke, kita gini. Pertama yang harus kita ketahui bahwasannya ketika dia itu mudzakkar atau muannas, itu benar. Tadi kita harus tahu dulu. Yang kedua, dia itu mufrad, musanna atau jamak juga pun itu berpengaruh. Kita nanti ukhriju, itu pun juga berpengaruh. Pengaruh ya. Oh, siap. Jadi nanti kita harus mengetahui mudzakkar atau muannas dia ini naibul fa'ilnya. Yang kedua mufrad, musanna atau jamak. Itu disesuaikan juga berarti ya. Betul. Ukhrija, ukhrijata misalnya. Ukhriju. Oke. Yang lainnya silakan ada diskusi. Selesai ini. Jadi naibul fa'il, muzakkar muannas, mufrad, musanna, jamak harus kita pahami dulu maunya jenis apa nih si naibul fa'ilnya. Muannasnya itu ada muannas yang dia tandanya dengan alamatnya dengan tak marbutah aja ya. Hanya muannas, itu ya. Muannas artinya tadi kan misalnya anasu itu kan sebenarnya secara ini muannas gitu. Cuman karena dia tidak menggunakan alamatnya tidak menggunakan tak marbutah, maka tidak ikut disesuaikan gitu. Bagaimana? Seluruh muannas, baik muannas hakiki ataupun muannas majazi. Oh, siap. Di awal-awal saya sudah sebutin itu kalau nggak salah antara muannas hakiki sama muannas majazi. Mungkin di luar ini kali, di luar kelas kali. Nah itu. Oke. Yang lainnya ada diskusi sebelum kita lanjut? Oke. Nggak ada ya? Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita. Oke. Yuk, lanjut. Wa qaulu Nazim, dan perkataan Nazim rahimahullah taala fa'aujibi ta'khira lil maf'uli bih ay indama, ketika tahdzifu dihapuskan al fa'ila, fa'ilnya tersebut, ketika kamu menghapus fa'ilnya, tahdzif itu berarti ngomong sama kita, tahdzifu al fa'ila fala budda min iqamatil maf'uli bihi maqama al fa'ili.
kita harus mendatangkan atau harus memberdirikan, kita harus ya mendatangkan maf'ul bihi yang menempati tempatnya fa'il. Fala budda min iqamatil maf'ul, kita harus menggantikan atau harus memberdirikan, menegakkan maf'ul bihi di tempatnya fa'il. Fahina idzin, dan saat itu saat dimana kamu sudah menggantikan fa'ilnya itu dengan maf'ulun bihi, aujibit ta'khira lil maf'uli bihi, maka kamu wajib mentakhirkan atas maf'ul bihi-nya. Ba'da an kana jaizat taqdim, yang mana sebelumnya kamu boleh mendahulukan maf'ul bihi-nya ketimbang fa'ilnya. Jadi maf'ul bihi fi'il fa'il. Kenapa? Lianna maf'ula bihi, karena maf'ul bihi yajuzu taqdimuhu 'alal fa'il wa 'alal amil. Karena maf'ul bihi itu bisa boleh dimajukan atas fa'ilnya dan atas amilnya. Haitsu taqul al-asira syariba tarikun. Asir itu telah diminum oleh Torik. Asirnya yang tadinya asalnya adalah syariba tarikun al-asira, tapi kita dahulukan maf'ul bihinya ketika kita bilang al-asira syariba tarikun. Nah, ini boleh kayak gini. Dalam kondisi seperti ini, boleh kita mendahulukan fa'ilnya ketimbang fi'il dan fa'ilnya. Oke. Pertanyaan saya, amil yang dimaksud di sini itu siapa? Ada yang maksud nggak? Coba. Amil yang dimaksud oleh musannif kitab di sini itu apa dan siapa dia? Syariba. Syariba. Yang lainnya coba, ada nggak punya pendapat lain? Maf'ul bihi muqaddam. Amilnya itu. Tuh, terus yang lainnya. Tuh Mas Abdul Muqsid bilang maf'ul bihi. Yang lainnya. Satu lagi. Ingat nggak? Kita pernah bahas amil, ma'mul sama amal di awal sekali. Awal-awal lah, bukan di awal sekali, di awal-awal. Oke. Lupa. Oke, Mas Fakhrul. Amil di sini siapa nih kira-kira yang dimaksud di sini? Dijawab dulu coba. Kalimat mana tuh awanan? Kalimat mana? Amil. Yang dimaksud dengan amil di sini itu siapa? Oke, Mas Hisham silakan. Fiilnya, Ustaz. Fiilnya. Tuh, Mas Hisham fiilnya. Yuk sekarang Mas Pajarwanto. Satu lagi. Asyira, Ustaz. Asyira. Asyira. Oke. Terakhir berlima Mas Fakhrul nih. Ayo. Saya paksa ini. Harus pokoknya. Nggak tahu ya. Oke. Iya, Ustaz. Oke. Jawabannya adalah fiilnya. Fiil. Berarti syariba. Okay. Kenapa jadi amil kan? Awal kan saya bilang seluruh amil itu bertumpu pada yang namanya fiil. Seluruh amil itu bertumpu pada fiil. Ketika kita bilang syariba torikun, kita i'rab torikun apa, Pak Agus? Syariba torikun. Syariba kan fi'il madi. Syariba fi'il madi, syariba fi'il madi mabni kan gitu ya. Mabni al-fathi. Terus kan torikun. Syariba torikun. Torikun itu tadi torikun naibul fa'il ya tadi ya. Torikun. Fa'il. Terus torikun fa'il marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun li akhirih. Fi akhirih. Pertanyaannya, kalau ada kata marfu, pasti harus didahului rafi nggak? Harus ada yang merofakkan nggak? Ya, iya pasti. Pertanyaannya siapa rofinya? Yang merofakkan itunya fa'ilnya.
Fiilnya, Yang fiilnya. Fiilnya. yang merofakkan adalah Oh, fiilnya. Terus Oh, tapi pertanyaan berikutnya. amilnya Karena amilnya dia fiil. membuat fa'ilnya itu menjadi marfu, maka dia yang menyebabkan maksudnya, maka dia jadi amil. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Asyira di i'rab seperti apa? Asyiro, udah mana sih ini? Oh ini ya, asyiro syariba ini ya. Heeh. Oh, asyiro kan maf'ul muqaddam ya. Maf'ulun bihi mansubun Maf'ul bih mansubun wa alamatun alamatul nasbihi nasbihi fathatun Fathah. dhahiratun li akhirih. fi akhirih. Fi Oke. akhirih. Ke Terus pertanyaannya, kalau ada kata mansub, ada nasibnya nggak dia? ada Ada. Sekarang siapa nasibnya? nasib itu ambilnya maksudnya berarti ya. Amilnya. Syariba. Syariba. Bukan Torik. Kan fiil yang amilnya. Betul. Jadi nanti ketika kita bilang seluruh bab mansubat, ini perhatikan, hampir sebagian besar bab mansubat. Ketika kita irob mansubun, maka amilnya yang menjadi nasibnya adalah fiil. Ingat, hampir seluruh bab mansubat, maf'ul bihi, maf'uli ajlih, maf'ul mahahalun, tamyizun, terus munada juga. Dan teman-temannya bab mansubat yang sekitar ada 13 atau 14 itu hampir kebanyakan amilnya adalah fiil. Bukan jadi sederhana gini aja satu ya. Semua jumlah fi'liyah itu amilnya pasti fiil gitu berarti ya. Enggak, bahasanya sekarang kita ubah bahwasanya mansubat itu kalau misalkan torikun kan udah jelas dah, pasti kan amilnya adalah syariba. Kita nggak perlu tanya lagi karena itu sudah satu kesatuan gitu loh. Oh iya. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang memansubkan maf'ul bihi, maf'uli ajli, maf'ul ma'ahu, maf'ul lahu, maf'ul fi? Siapa yang memansubkan? Karena nggak Fiil disebutin juga. sebelumnya. Nah, fi'il itu juga. Jadi nanti Iya. kalau ada kalimat amil, kita harus detil nih. Ingatnya apa nih amil ya? Ingat pelajaran kita yang lalu di awal-awal itu. Ada amil, ada ma'mul, ada amal. Amal. Oke. Dan tadi benar jawabannya teman-teman yang menjawab tentang fi'il, bahwasanya amil di sini maknanya adalah fi'il, itu tepat. Jadi gimana cara kita mendefinisikan gini? Li'anna maf'ula bihi, karena maf'ul bihi ya juzu takdimuhu, bisa didahulukan atasnya. Atas alal fa'il wa alal ma'amil. Jadi atas fa'il didahulukan atas fa'il, yang mana harusnya adalah syariba torikun al asiro. Dia mendahulukan fa'il dulu karena sejatinya harusnya atau umumnya adalah fi'il fa'il maf'ulun bihi, tapi didahulukan fa'ilnya wa alal amil, dan juga berikut juga dengan amilnya yaitu syariba. Oke, berikutnya. Lakin akan tetapi idza hadzaftal fa'ila, kalau kamu menghapus fa'ilnya, wa aqamta maf'ula maqamal fa'il, dan kamu berdirikan maf'ulnya itu, maf'ul bihi maksudnya, maf'ul bihi di tempatnya fa'il, fayajibu, maka wajib antu akhira al maf'ul, maka kamu wajib mengakhirkan maf'ulnya. Takul, maka kamu katakan syuriba al-asiru. Maka kamu bilang syuriba al-asiru. Walaya juzu, dan nggak boleh antakula kamu katakan al-asiru syuriba. Kenapa? Ala annal asiru itu naibul fa'ilin lil fi'lil syuriba. Akan gini. Afan salah saya mengatakan. Dalam perkataan al-asiru syuriba itu dia bukan menjadi naibul fa'il, akan tetapi dia menjadi mubtada dan syuribanya menjadi khobarnya. Jadi dalam hal ini maf'ul bihi yang berdiri sebagai naibul fa'il harus berada setelah fi'il
yang dimajhulkan. Harus berada setelah fiil yang dimajhulkan. Akan tetapi kalau fiilnya itu tidak dimajhulkan atau ma'lum, maka bisa kita mendahulukan kita bisa mendahulukan maf'ul bihi ketimbang fiil dan fa'ilnya atau amil dan fa'ilnya. Sampai di paragraf ini ada yang kebingungan dalam mengartikan dan dalam memahami. Tadi ada gini. Kualitas saya tangkap tadi. Jadi kalau dia itu majhul, itu naibul fa'ilnya itu pasti di belakang fiilnya, gitu ya, betul ya. Kalau ada maf'ul yang di depan fiilnya, maka sebenarnya dia adalah mubtada' khobar, begitu kah, Mas? Kebalik. Kalau maf'ul bihi, kalau mabni lil majhul itu wajib naibul fa'ilnya datang setelah fiil. Setelah fiil, betul. Tapi kalau mabni lil ma'lum, itu bisa kita mendahulukan maf'ul bihi-nya ketimbang fiil dan fa'il. Mabni lil ma'lum, dia bisa mendahulukan maf'ul bihi-nya gitu. Mabni lil ma'lum, maf'ul bihi bisa mendahulukan fiil dan fa'ilnya. Bisa mendahului maksudnya, bukan mendahulukan. Bisa mendahului mendahului fiil dan fa'ilnya. Dia mubtada' khobar itu apa maksudnya? Ini kalau dibilang al-asiru syuriba. Kalau ini mubtada al-asiru sebagai mubtada gitu ya. Syuriba menjadi khobarnya al-asir. Kalau dia marfu, dia mubtada' khobar gitu ya. Iya. Kalau dia mansub, itu adalah maf'ul bi yang didahulukan. Nggak bisa kita bilang al-asiro syuriba. Nah, nggak bisa nih. Walaya juzu nggak bisa kita bilang asiro syuriba, nggak bisa. Asiro syuriba itu nggak bisa. Al-asiro nggak boleh. Syuriba, nah itu nggak bisa. Ya, betul. Asiro syuriba itu nggak bisa. Nah, ini nggak bisa, yang ini bisa. Tapi yang ini asirnya menjadi mubtada, bukan menjadi naibul fa'il. Asiru mubtada, syuriba khobarnya gitu kan? Iya, syuriba khobarnya. Gitu. Sebentar. Nah, gini. Afwan. Gini, afwan. Oke. Gini. Nah, gini ya. Oke. Ketika kita ngomong al-asiru syuriba, kan kita pahami bahwasanya asir di sini menjadi naibul fa'il. Nah, itu salah. Karena yang paling tepat ketika kita bilang al-asiru syuriba, asirnya di sini adalah menjadi mubtada. Terus Ustadz, boleh nggak kalau saya katakan al-asiru syuriba ini, asirnya ini menjadi naibul fa'il? Jawabannya tidak boleh. Karena naibul fa'il itu harus ada setelah fi'il. Harus ada setelah fi'il. Nggak boleh dia itu mendahului fi'ilnya. Oke. Jadi sebenarnya kan bentuknya sama-sama maf'ulnya sama-sama marfu gitu ya. Cuman kalau dia di belakang fi'il dia menjadi naibul fa'il, kalau di depan fi'il dia menjadi mubtada begitu. Betul. Betul. Tuh ya. Oke, yang lainnya ada yang mau diskusikan terkait ini? Ada Ustadz Afwan. Ketika contoh al-asiro syariba torikun itu kan maf'ul bi dikedapakan Ustadz. Itu memberikan faedah penekanan Ustadz ya, bahwa asir itu betul-betul diminum. Betul. Nah, kalau dimajhulkan apakah juga dia terlihat memberikan faedah yang sama Ustadz? Dimajhulkan. Jadi contohnya? Nah, bahwa asir itu betul-betul diminum. Oh, maksudnya kalau tadi kan torikun, si torik meminum al-asir. Ketika al-asiru syuriba suribal asyiru, apakah juga memberikan kaidah penekanan juga Ustaz? Enggak. Dia
tadi kembali kepada jahilkah dia, kepada ikhtisorkah dia, atau kepada ibhamkah dia? Dia menjadi penekanan ketika dia bentuknya mubtada khobar gitu dia. Enggak, dia menjadi penekanan kalau ada kode syuriba al-asiru. Oh, itu kan karena memang ada kodnya kan, ada Iya. penekannya. Jadi tidak bisa kita bilang itu memberikan penekanan Pak Nana. Kalau yang bentuk masih maklumnya kan dia memberikan faedah penekanan Ustaz ketika kita mendahulukan maf'ul bihnya. Kan dari kalimat yang sama ini kita ingin dari aktif dari pasif menjadi aktif, kan kalimat yang sama ini juga. Cuman torikunnya kita nggak tahu gitu, majhul. Nah, maksudnya apakah juga dia memberikan penekanan ketika dia sudah majhul? Nggak bisa. Nggak memberikan faedah penekanan. Nah, Ustaz. Ya, oke. Kalau di bahasa kita itu maklum itu aktif, kalau majhul itu bahasa kita itu adalah pasif. Jadi kalau kita menerjemahkan kata majhul itu dikan, atau dikan, didahulukan, dikeluarkan, oke. Tapi kalau misalkan mabni lil ma'lum, kita mendahulukan, memasukkan, seperti itu, membuka. Ya, pakai Kalau pakai majhul di. Kalau majhul di, kalau maklum itu tadi ya. Majhul itu di. Futiha dibukakan, maklum fataha membuka. Itu nggak ditambah telah ya tadi ya? Nggak ditambah telah ya? Misalkan ya boleh. Futiha telah dibuka. Ya boleh. Fataha telah membuka ya. Boleh ditambah kata telah. Tadi faedah berbedanya bentuk, dia berbentuk majhul dan nabil fa'il dengan dia dalam bentuk mubtada khobar, itu ada faedahnya apa, Pak? Ada faedah apa maksudnya gitu? Faedahnya ya tetap aja kayak yang lalu. Maksudnya ada penekanan nggak? Misalnya kalau dia saya bentuk dalam mubtada khobar, berarti ditekankan di akhirnya gitu maksudnya. Karena saya boleh karena seperti kaidah asal yang kemarin kita bilang, jumlah ismiyah itu lebih kuat daripada jumlah fi'liyah gitu. Jadi kalau saya bentuk dalam bentuk mubtada khobar itu lebih kuat maknanya dibanding saya bentuknya majhul dengan naib fa'il gitu. Gitu ya. Ya bisa. Oke ya. Ya, wa qaulu Nazim, dan perkataan Nazim rahimahullah taala, warraf'a aujibit ta'khir, wajib diterakhirkan, wa aujibir raf'a fil maf'ul bihi, dan wajib rafa pada maf'ul bihi-nya. Rafa berarti domah dan teman-temannya yang lain. Ba'da an kana mansuban, yang mana sebelumnya dia itu punya kedudukan mansub. Kenapa? Li'annahu, karena maf'ul bihi aqama itu berdiri maqamal fa'il, berdiri di tempatnya fa'il. Wal fa'ilu marfu'un fa akhadha hukmahu. Dan fa'il itu hukumnya marfu, maka maf'ul bihi mengambil hukumnya dari fa'il tersebut. Apapun yang diterapkan pada fa'il diterapkan juga di naibul fa'il. Wa qaulu Nazim rahimahullah ta'ala haitsu naba anhu fantabih, ai anna naiba, bahwasanya naibul fa'il maksudnya ya'khudhu hukmal manabi anhu, itu mengambil hukum yang mana dia digantikan di situ, atau ya yang dia itu menjadi pengganti di daerah di susut tersebut. So, fa idza anabal maf'ula bihi anil fa'il, dan jika apabila maf'ul bihinya menggantikan fa'ilnya, akhadha hukmahu fantabih, maka diambillah hukumnya tersebut dan kamu harus sigap, harus tanggap bahwasanya hukum tersebut telah berganti. Artinya yang tadinya maf'ul bihi telah berganti menjadi mansub, dan maf'ul bihi tersebut itu mengganti ataupun mengambil seluruh hal yang berkaitan dengan fa'il itu. Wa awwalal fi'li
wa awwalal fi'lid munan wa kasru ma kubaila akhirihil mudiyyi hutima wa Afwan, Tat. apa Untuk yang sebelumnya itu tolong maknanya ada yang ketinggalan. Mulai waku nazim rahimakumullah haisu baba tak naba anhu sampai akhir itu. Oke. Anna iba bahwasanya naibul fa'il ya'khudhu mengambil hukumnya al-manabi anhu, mengambil hukum pada sesuatu yang digantikan tersebut. Sesuatu yang digantikan tersebut. Manabi itu sesuatu ya yang digantikan ya? Iya, sesuatu yang digantikan. Fa'idha anabal maf'ulu bihi, dan kalau maf'ul bihi itu menggantikan dari fa'il, dari fa'il atau menjadi pengganti dari fa'il, gitu. Akhadha hukmahu, maka maf'ul bihi tersebut itu mengambil hukumnya dari fa'il. Akhadha di sini dhamir mustatir huwa takdirnya atau huwanya itu kembali kepada maf'ul bihi. Haknya di sini hukmahunya apa? Hukmahunya dari si fa'il. Fantabih, maka kamu harus berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa? Lihadhil ahkami, pada hukum-hukum ini. Ya, sekarang. Oke. Ya, berikutnya. Qaulun nazim fa awwalal fi'li munan ai domma awwalal fi'li. Domahkanlah awal dari fi'il tersebut. Wa qauluhu wa kasru ma qubaila akhirih ai iksir. Kasrohkanlah al harfa huruf alladzi yang mana qabla akhir, yang mana sebelum akhir. Huruf sebelum akhir. Wa qawluhu al-mudiyya hutima, dan perkataan beliau mudiyya hutima itu maksudnya apa? Domma al-harfa al-awwala, didomahkan huruf pertamanya, waksir al-arfa alladhi qabla akhirihi, dan kasrohkanlah huruf sebelum akhir tersebut, wadzalika, dan itu domma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi itu idza kana al-fi'lu madiyan. Kalau misalnya dia itu fi'il madhi. Tadi yang seperti kita bilang di awal tadi. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Apalagi di situ wa hadza amrun qad hutim. Dan hadza, dan ini amrun perkara ya qad telah hutim. Telah hutim itu telah apa? Telah wajib. Telah wajib. Dan berarti kalau misalkan kita ingin menjadikan hal tersebut, berarti wajib kita harus lakukan itu, yaitu domma awaluhu wa kusiroma qabla akhirih. Kalau fiilnya mu'tal sama aja tuh ya? Sama ya? Ya, sama aja. Namanya kaidah itu berlaku untuk umum, seluruh hal. Gitu. Fiilnya mu'tal, fiilnya nanti ada adinya kok, ada apa namanya, ada penjelasannya insyaallah tentang di kaidah. Maksudnya kalau mu'tal itu nanti di huruf lam fiilnya itu dia difathahkan dan fathahkan gitu maksudnya. Fathah muqaddarah. Oke. Wa qawlu nazim awal al-fi'li udmunan ay taqaddamal maf'ulu bihi. Maksudnya adalah didahulukan maf'ul bihi-nya. Qawlu awwala 'alal fi'li. Jadi didahulukan maf'ul bihi-nya ketimbang fi'ilnya. Oke. Udmunan huwa muakkidun binuni taukid. Udmunan di situ adalah nun taukid khafifah. Wa hadza la yajuz. Wal afsah, ini musannif kitab ingin mengoreksi tentang baitnya tersebut. Wa hadza la yajuz, dan ini enggak boleh. Wal afsahu, dan yang paling tepat adalah udmunan awwalal fi'li. Udmunan awwalal fi'li. Jadi musannif kitab ingin mengoreksi tentang bait tersebut. Yang paling tepat adalah perkataannya bukan fa awwalal fi'li udmunan, tapi udmunan awwalal fi'li. Nah, ini apa namanya, yang paling tepatnya begini. Oke.
Berikutnya qawaidu bina'il madi lil majhul. Apa namanya? Kaidah-kaidah gimana cara menjadikan fi'il madi itu kepada majhul. Oke. Idza kana al-fi'lu madiyan, kalau dia itu fi'il madi, yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qablahu akhiruhu. Dan wa yuksaru ma qablahu akhiruhu. Oke, di domahnya huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum akhirnya dikasrahkan. Kataba kutiba, fataha futiha, ihtarama uhturima, istaghfara ustughfira, intaqala untukila, dan lain sebagainya. Intinya domma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Oke. Nah nih, pertanyaannya Pak Agus. Idza kana al-madi thulatsiyal mu'talal ain, kalau misalnya fi'il madi yang mu'tal ainnya, semisal apa? Mithlu soma wa ba'a. Fa inda binaihi, dan ketika kita jadikan dia itu menjadi apa? Lil majhul, menjadi majhul, ya juzu, maka boleh fil harfil awwali, pada huruf yang pertama al kasri, itu dikasrahkan, ma'a qalbil alifiyaan, dengan mentransformasikan alifnya menjadi ya. Takul, maka kamu katakan soma sima, 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 dan ba'a menjadi bi'a. Soma menjadi sima, ba'a menjadi bi'a. Ini boleh. Itu Boleh. berarti ya mutakalimnya ditampakkan tadi ya. Ya mutakalim. Itu soma itu kan asalnya kan siyama gitu ya. Oh betul. Betul, betul. Berarti ketika dimajulkan yaknya ditampakkan gitu ya. Siyama. Apa? Sima, sima, bukan siyama, sima. 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 Kan Saya pikir berarti bentuknya ya, suyima gitu. Gimana Pak Jarmanto? Itu kan ba itu kan bahaya a, jadi ketika dimajulkan menjadi bi-a. Betul. Oh ya. Soal. Gimana Pak Agus? Iya, tadi saya pikir kaidahnya sama dengan sebelumnya. Jadi huruf ilatnya itu tidak mempengaruhi dari shima menjadi suyima, begitu pikir begitu. Enggak. Okay. Nah, tapi nanti ini di kitab Unwanuz Zorof nanti punya kalam yang panjang mengenai tentang mabni, punya penjelasan yang panjang mengenai mabni lil majhul yang mu'tal ain. Buyi'a. Kayak bi'a itu bi'a-nya enggak buyi'a gitu ya, enggak gitu nah, ya. itu nanti ada penjelasan di ilmu sorof. Oh, siap. Nah, nanti ketemu insya Allah di bab terakhir tentang, insya Allah di bab terakhir tentang bab majhul. Insya Allah ketemu di kitab Unwanuz Zorof. Nah. Berikutnya, idza kana al-madi thulathi mabnil majhul itu mudha'afan. Kalau misalnya dia itu mudha'af. Contohnya syadda, keras, rodda, membalas, syaqqa, menghancurkan. Fa inda bina'ihi, dan ketika kita menjadikan dia itu lil majhul, menjadi majhul, menjadi kita bilang rudda dan syuqqa. Rudda dan syuqqa. Bidomil awal, dengan domah awalnya. Syadda kan syaddada, rodda rodada, syaqqa syaqqaqo. Nah, tapi kalau dalam hal ini ketika kita ingin majulkan kita bilang rudda, syuqqa, dan syudda. Terus idza kana al-madi ala wazni fa'il, dan kalau madinya atas wazn fa'il, fa inna alifahu, dan alifnya itu tasiru wawan, maka diubah menjadi wawnya, berubah menjadi waw. Ma'adhammi ma qablahu, apa ma qablaha, dengan menjadikan domah di awalnya, awal huruf tersebut. Misalu zalik, atau masal contohnya adalah mislu qatala dan khosama. Qatala itu bertempur, berperang, khosama saling berseteru. Cekcok. Fa inda bina'iha, dan ketika kita ingin menjadikan huruf tersebut ataupun harakat tersebut itu binanya majhul, maka kita bilang qutila dan khusima.
qutila, dan khusima. Ini ketika kita ingin menjadikan qatala dan qasama menjadi mabni lil majhul. Terus, ada yang ketinggalan dalam mengartikan dan dalam memahami yang 1, 2, 3, 4 ini? Tidak ada? Oke. Mantap. Untuk yang tiga tat, itu kan sadda, redda, sakko. Berarti itu perubahannya di rudda itu ya, di domah awalnya tadi ada. Hanya Cuman di di domah awalnya berarti ya. betul. Ya, nah, Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke. Yuk. Wa ma qubaila akhirihil mudhari, dan wa ma qubila akhirihil mudhari'i yajibu fathuhu bila munazi'i. Wa ma qubaila akhirihil mudhari'i yajibu fathuhu bila munazi'i. Qaulu nazim wa ma qubaila akhirihil mudhari'i yajibu fathuhu ay al harfu alladhi qoblal akhirihi fil fi'li mudhari yajibu an yuftaha. Huruf awal pada fi'il mudhari itu wajib domah. Ketika kita bilang syarib yashroba, maka kita bilang yushrobu. Yaktubu yuktabu. Yushrobu yaktubu. Itu menjadi yuktabu. Fa'inda bina'ihil fi'il mudhari, dan ketika inda itu ketika ya, dan ketika kita jadikan bina fi'il mudhari itu majhul, nadumu awwaluhu wa naftahu ma qabla akhirih. Maka kita domahkan di awalnya dan huruf sebelum akhir kita fathahkan. Kalau fi'il madi itu kita kasrohkan huruf sebelum akhirnya, tapi kalau fi'il mudhari kita fathahkan sebelum akhirnya. Oke. Paham ya? Oke. Fa'idza kana al-mudhari'u ajwafan, atau fa'idza kana al-mudhari'u ajwafa, ya ajwafan harusnya. Dan kalau misalnya fi'il mudhari' tersebut adalah ajwaf, ai qabla akhirih wawun aw yaun, yang mana ajwaf di sini maksudnya adalah huruf sebelum akhirnya itu adalah bentuknya waw, wawiyai atau wawai wawi. Fa'inda bina'ihi lil majhul, dan ketika kita ingin menjadikan dia itu majhul, tuklabu alifan, maka ditransformasikan menjadi alif. Yakul menjadi yukol, yasun yuson, yabi'u yuba', yasidu yusod. Yakul yukol. Jadi yakulu telah mengatakan menjadi yuqalu telah dikatakan. Yasunu telah dijaga, menjaga seperti itu. Yuson dijaga. Yabi menjual, dan kalau yuba berarti telah dijual. Nah, terus apa namanya? Soda di sini ternyata memburu, berburu, istoda gitu ya. Yasidu memburu, yusodu diburu. Oke, ada yang ketinggalan dalam mengartikan? Ada. Oke, lanjut. Wa zahiran wa mudmaran aidan sabat ka ukrimat hindun wa hindun duribat. Dan begitu juga wa qalu nazim wa zahiran wa mudmaran ai yan qasim. Dibagi, apa yang dibagi? Naibul fa'il. Naibul fa'il dibagi kepada apa? Kepada dua hal. Kepada zahirun wa mudmarun. Kepada zahir dan kepada mudmar. Seperti yang kemarin kita bahas di fa'il. Kaman qasama, sebagaimana telah dibagi apa fa'ilnya. Ataupun sebagaimana telah dibagi seperti fa'il. Walidan, oleh sebab itu musannif kita bilang aidon juga.
Fadzahir dan zahir contohnya adalah kata ukrimat. Fahindun ukrimat berarti fi'lun madin mabni lil majhul, ataknya ta'u ta'nisin mabni ala sukun la mahal minal i'rab. Hindunnya apa? Hindunnya naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal mudmar mislu, dan mudmar contohnya apa? Hindun duribat. Naibul fa'il, naibul fa'ilnya ini adalah domir mustatir. Takdiruhu hiya. Duribat fi'lun madin mabni lil majhul. Wal fa'il wa naibul fa'il domirun mustatirun takdiruhu hiya. Ya'udu ila hindin. Atau ya'udu ila hindun. Jadi dalam hal ini hindun duribat. Nah, duribat ini merupakan contoh yang untuk mudmar. Wa mislu, dan contoh kedua, al-muhmiluna uqibu, orang-orang yang lalai itu dihukum. Maka kita bilang al-muhmilu uqibu. Nah, naibul fa'ilnya mana, Ustadz? Naibul fa'ilnya adalah waw. Waw. Ini merupakan naibul fa'ilnya. Jadi uqibu fi'lun mabniyun lil majhul wal waw naibu fa'ilin, atau waw itu gini, wawnya itu domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al alif, alifnya ini adalah arif tafriqah la mahalallahu minal i'rab. Ini domir mustatir, ini domir bariz. Nah, domir bariz. Jadi domir di sini contohnya ada dua, domir bariz sama domir mustatir. Oke. Wa naibul fa'il yakunu domiran muttasilan. Kadang dia juga itu domir yang muttasil. Contohnya apa? Uqibat al-muhmiluna uqiba. Dua orang yang lalai itu telah dihukum. Al-muhmiluna uqibu, orang-orang yang lalai seluruhnya dihukum. Al-muhmilat, perempuan-perempuan yang lalai itu uqibna, itu dihukum. Ini domir bariz. Sekarang domir mustatir. Nah, domir mustatir. Wa yakunu naibul fa'ilin domir mustatiran. Dan naibul fa'il juga ada yang domir mustatir. Contohnya apa? Uqiba untuk domir huwa. Uqibat untuk domir hiya. U'aqabu, aku dihukum. U'aqabu. Nu'aqabu, kami dihukum. Naibul fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa untuk uqiba. Hiya untuk uqibat. Ana untuk u'aqabu. Dan nahnu untuk nu'aqabu. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan dalam mengartikan dan dalam memahami. Oke, silakan Mas Hisham. Oke, Ustaz izin bertanya. Ini kan kalau Ustaz kemarin bilang yang domir mutasil tuh yang ekornya ada yang nyambung gitu kan ya, nyambung. Apakah tuh alif atau segala macam ya. Tapi kan di sini saya lihat di domir mustatir itu tak tanis tak itu ya, tak yang ukibat ya. Ukibat itu juga masuknya mustatir. Kira-kira kenapa ya Ustaz ya? Jadi apa namanya, tak ini untuk menjadi pembeda dia, bahwasannya untuk menjadi tanda bahwasannya fa'ilnya yang datang itu adalah perempuan. Gimana, ulangi coba pertanyaan coba. Ini Ustaz, sebenarnya ini aja kan kalau misalnya kan domir mutasil itu kan yang saya pahami ya, ini mungkin salah paham aja, mungkin menyimpulkan berlebihan, tapi mutasil tuh yang di belakangnya ada sesuatu yang menyambung gitu, kayak uqib itu ada tak tentang ada tuh gitu kan uqiba ada alif, habis itu uqibu ada waw sama alif gitu ya. Tapi kenapa uqibat itu tak itu masuknya ke mustatir bukan masuk ke mutasil gitu. Oke, taib. Ini saya rasa ini apa namanya, ada selip ya dari musannif kitab. Selip dari musannif kitab. Karena tak di sini di kata ukibat ini itu adalah harfun. Jadi tak tanis itu bukan dihukumi domir.
dihukumi sebagai harfun. Gitu. Oke, dihukumi, ingat ya, catatan. Ini selip mungkin dari musannif kitab, selip dari musannif kitab, ataupun juga musannif kitab pengen ngasih tahu kita bahwasanya ini yang saya maksud di sini adalah domir hiya. Tapi sejauh tadi, untung apa tadi Mas Hisam tadi ngasih tahu, tapi yang harus diketahui bahwasanya tak taknis itu bukan domir. Tak taknis bukan domir, tapi dia adalah harfun yang dia itu tidak punya tempat. Adapun uqiba, ini alifnya ini menjadi domir. Uqibu, wawunya menjadi domir. Uqibna, naknya ini menjadi domir. Tapi kalau uqibat, tak taknisnya itu tidak menjadi domir. Gitu. Oke. Syukran barakallahu fikum kepada Pak Mas Hisam karena udah ngasih tahu. Saya Ustaz, juga terselip ini. Kalau di buku ini betul Ustaz. Yang betul uqibat. Oke. Berarti kalau di buku betul maka itu tepat. Betul. Seperti itu. Betul gitu. Betul. Kalau misalkan di buku betul berarti di sini betul harusnya. Syukran juga sudah melihat. Betul. Betul. Dia menjadi domir mutasil. Ya, saya murojaahnya nggak pakai kitab, pakai yang ada di PDF. Terima kasih Pak Ardi. Oh iya, betul, benar. Halaman 123, betul. Betul. Betul ya. Tapi kalau yang di PDF dia uqibat. Nah mungkin ini terselip dari percetakannya, percetakan dia yang nyetak kitab ini. Gitu. Berarti tetap baris ya. Domir domir baris, betul. Mutasil berarti. Gimana? Baris itu mutasil bukan? Mutasil, Domir baris kan ada dua, domir mutasil, ada domir munfasil. Oke. Syukran. Yuk, terakhir. Udah ya, nggak ada lagi ya? Udah ya. Wa yakunu naibul fa'ili domir mustatirun uqibat. Oke. Tafadhol silakan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya terkait tentang apa naibul fa'il ini. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Kalau uqibatu itu naibul fa'ilnya yang mana Ustaz? Apa? Taknya naibul fa'il. Oh, cara mengirabnya gitu ya pertanyaannya mungkin ya. Nah, Ustaz. Oke, yuk kita irab coba. Mana Hindun duribat tadi udah, al-muhmiluna udah tadi. Oke betul berarti di betul ya. Betul. Betul. Ya, betul adalah fi'lun madin mabni lil majhul. At-ta'u domirun muttasilun mabniun ala suku mabniun ala domi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Al-muhmilani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Wan nun iwadun anitanwin. Kenapa? Li'annahu minal musanna. Uqiba fi'lun madin mabni lil majhul wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Ini mabni ala sukun ya, karena di sini sebenarnya ada sukun di atasnya. Al-muhmiluna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkari salimin. Jam'u mu'adzakari salimun. Wa nunnya adalah iwadun anit tanwin. Dia menjadi pengganti dari tanwin. Uqibu fi'lun madin mabniun lil majhul. Al-waw domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in
naibu fa'ilin. Al alif alifun tafriqah, menjadi alif pengganti. Kalau ada tambahannya boleh nggak Ustaz? Apa namanya? Fi'il majhul fi mahalli raf'in khobar mubtada. Boleh Ustaz? Boleh, boleh, Ibu. boleh. Gitu. Ada tanya sedikit lagi Ustaz. Ketika al-muhmiluna, nun itu iwadun anil tanwini. Padahal di sebelahnya sebelumnya ada alif lam, itu menjadi tanwinnya gimana Ustaz? Al-muhmiluna, al-muhmiluna. Nunnya iwadun juga. Iya. Anil tanwin atau gimana? Karena ada alif lam Ustaz sebelumnya. Kan iya. Tanwin nggak bisa berhubungan dengan alif lam. Dalam al-muhmiluna. Jadi dalam hal ini khusus untuk muzakkar salim dia bisa ada alif lam. Oh. Al-muslim. Walaupun nunnya tetap sebagai iwadunnya ya. Iya, nunnya betul. tetap iwadun juga Ustaz ya. Iya, betul. Oh, nah Ustaz ya, kalau khair Ustaz. Ya, Pak Yakob. Oke, al-muhmilatu, muhmilatu adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Kenapa dia jenisnya jam'u muannasi salimin? Jam'u muannasi salimun. Uqibna adalah fi'lun madi mabni ala sukun. Wa nun itu adalah domir muttasil mabni ala fathi fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Oke. Udah, uqiba sama fi'lun madi mabni ala mabni lil majhul, domirnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Uqibat domir fi'lun madi lil majhul mabni ala mabniun lil majhul. Taknya menjadi ta'u ta'nisin mabni ala sukun la mahal minal i'rab. Terus fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu hiya. U'aqabu berarti fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wal fa'il domirun mustatirun wujuban. Enggak, kan enggak ada fa'il lagi Ustaz, apaan? Karena kan sudah majhul Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul Pak. Fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Gitu. Wa naibu fa'ilin, dan naibul fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Domirun mustatirun takdiruhu ana. Terus nu'aqabu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Wa naibu fa'ilin, dan naibu fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Oke, barakallah li walakum. Barakallah. Alhamdulillah Ustaz, masyaallah. Sekolah khair Ustaz. Wa iyyakum. Kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ustaz. Semoga bermanfaat hari ini, dan usahakan diulang-ulang lagi mumpung kita masih punya waktu panjang tuh Jumat Sabtu. Sepertinya besok libur dulu ya, libur dulu subuhnya. Mungkin di pertemuan berikutnya lah, semoga Jumat berikutnya. Saya juga mau jenguk anak ke pondok ya. Alhamdulillah. Kalau udah kata pas itu saya tuh seneng gitu, alhamdulillah. Oke, kita cukup dulu sampai sini dengan selamat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf dan kalau saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.